Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, dosa adalah nikmat, tapi berakhir dengan taubat. Jadi Anda jangan berpikir dosa itu malapetaka. Betul, dosa itu kejahatan dan malapetaka apabila tidak ada taubat. Adapun dosa yang bersambung dengan taubat, ini adalah nikmat. Ini adalah kebaikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi ini memasuki pembahasan pada halaman 180. Allah memerintahkan inabah. Ya. Penulis berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amara bil inabah. Dan Allah memerintahkan untuk berinabah. Di sini inabah diartikan dengan bertaubat atau kembali kepada Allah. Sebetulnya inabah lebih dari sekedar taubat. Anda tahu yang dimaksud dengan taubat adalah menghentikan dosa karena menyesalinya, lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka syarat taubat itu ada 3. Syarat yang pertama, kembali kepada masa lalu, yaitu menyesal. Syarat yang kedua, kembali kepada masa yang sekarang, yaitu berhenti sekarang juga. Syarat yang ketiga, kembali kepada masa yang akan datang, yaitu berjanji tidak mengulangi. Ini dinamakan dengan taubat. Maka apabila seseorang menyesal lalu berhenti dan bertekad tidak akan mengulangi lagi, dia telah dinamakan taubat. Sederhananya taubat itu adalah melepaskan diri dari dosa. Nah, adapun yang dimaksud dengan inabah, asal arti harfiahnya adalah kembali kepada Allah. Lebih detail lagi, yang dimaksud dengan inabah adalah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan setelah taubat. Karena sebagian orang hanya bertaubat dan selesai. Dia meninggalkan kejahatan, tapi tidak serta-merta kemudian dia sungguh-sungguh dalam kebaikan. Orang yang telah meninggalkan kejahatan tapi tidak ada kesungguhan untuk berbuat baik, ini namanya bertaubat. Namun apabila seseorang meninggalkan kejahatan
bersamaan dengan itu bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan, ini dinamakan dengan inabah. Maka orang yang sekedar berhenti dari kejahatan dan tidak ada kesungguhan beramal saleh, ini dinamakan dengan taubat. Tapi apabila ia melakukan dua hal, pertama melepaskan diri dari segala kejahatan, itu taubat. Lalu dilanjutkan dengan kesungguhan menjalankan kebaikan dan ketaatan, ini dinamakan dengan inabah. Perjalanan taubat seseorang tanpa inabah adalah perjalanan yang belum selesai. Karena taubat itu meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Meninggalkan dosa menuju kebaikan, meninggalkan syirik menuju tauhid, meninggalkan bid'ah menuju sunnah. Maka kalau seseorang hanya mengambil bagian pertama, yaitu sekedar meninggalkan, itu baru taubat, belum bersambung dengan inabah. Ya, kalau taubat belum bersambung dengan inabah, kemungkinan besar akan kembali lagi. Maka kalau Anda melihat orang-orang yang telah bertaubat tapi kemudian kembali lagi, itu karena taubat belum disambung dengan inabah. Dia meninggalkan sesuatu tapi belum menuju sesuatu. Meninggalkan sesuatu adalah taubat, menuju sesuatu kebaikan itu dinamakan inabah. Dan orang-orang yang beriman inabah kepada Allah dalam tiga hal. Yang pertama, inabah kepada Allah dalam tiga hal. Yang pertama, di dalam segala kenikmatan mereka inabah kepada Allah melalui pintu syukur. Apa yang dimaksud inabah secara harfiah? Kembali. Apabila mereka berada dalam kebaikan, mereka inabah dan kembali kepada Allah melalui pintu syukur. Bersyukur dengan banyak salat, bersyukur dengan banyak zikir, bersyukur dengan banyak puasa sunnah. Semua kebaikan dinamakan dengan syukur. Maka orang yang lemah dalam ibadah adalah orang yang lemah dalam syukur. Nabi kita salat malam sehingga kedua kaki beliau bengkak. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Salat malam ini hanya syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua kebaikan Anda adalah syukur. Jadi kalau Anda sekedar memuji, Anda dapat uang, lalu Anda katakan alhamdulillah, ini namanya menyanjung. Dan syukur lebih dari menyanjung. Apabila nikmat-nikmat memudahkan Anda untuk lebih banyak beribadah, itu yang dinamakan dengan syukur. Bertambah nikmat, bertambah ibadah, itulah syukur. Tapi bertambah nikmat, tidak ada tambah ibadah, ini tidak dinamakan dengan syukur. Baik, ini nomor satu. Inabah alias kembali kepada Allah. Apabila berada di dalam nikmat, kembalilah kepada Allah melalui pintu syukur. Yang kedua, apabila berada di dalam musibah dan ujian, kembalilah kepada Allah melalui pintu sabar. Yang ketiga, apabila Anda berada di dalam dosa, kembalilah kepada Allah melalui pintu istighfar. Dan keadaan manusia tidak mungkin lepas dari tiga hal ini. Terkadang Anda dalam keadaan nikmat, inabahlah dengan syukur. Terkadang Anda dalam ujian, inabahlah dengan sabar. Terkadang pula Anda jatuh tergelincir di dalam dosa,
maka inabahlah dengan istighfar. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan inabah. Dalam hal ini beliau mengutip firman Allah dalam ayat 39 surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum." Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Sayangnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak mengutip ayat 38. Karena beliau fokus mengambil ayat yang berhubungan dengan inabah. Karena pada ayat 38 Allah memerintahkan taubat. Lalu pada ayat yang ke-39 Allah memerintahkan inabah. Allah berfirman, sebelumnya Allah memerintahkan taubat, lalu di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan inabah. Maka perjalanan taubat harus disambungkan dengan inabah. Karena taubat hanya melepaskan diri dari dosa, sementara inabah adalah menghias diri dengan ketaatan. Ini yang dinamakan dengan konsep takhalli dan tahalli. Konsep takhalli, bersihkan diri Anda. Lalu tahalli, berhiaslah. Orang-orang yang berhias tapi tidak membersihkan diri, perhiasannya kurang, perhiasannya cacat. Berpakaian bagus, pakai minyak wangi dengan aroma bagus, tapi nggak mandi. Wajahnya masih saja kotor. Ya, bekas-bekas keringatnya masih ada. Ini orang yang berhias tapi tidak membersihkan diri. Ada juga orang yang membersihkan diri, dia mandi, pakai sampo, pakai sabun, tapi setelah itu memakai pakaian yang compang-camping lagi. Nah, maka orang yang sekedar bertaubat dinamakan takhalli. Dia dinamakan orang yang mandi, tapi belum berhias. Tapi apabila setelah taubat, seseorang kemudian berinabah, berarti setelah mandi dia telah memakai pakaian bagus dan berminyak wangi bagus. Berarti setelah takhalli dia telah bertahalli. Nah, maka tidaklah sempurna seseorang hanya dengan takhalli, yaitu melepaskan diri dari dosa, sampai kemudian ia bertahalli, yaitu berhias dengan kebaikan. Nah, ini sebetulnya salah. Iya, ayat 54 ya. Bukan Az-Zumar ayat 39. Nomor 39. Nomor ayatnya 54. Ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas. Allah membatasi Anda dengan dua batasan. Terkadang Allah membatasi Anda dengan larangan. Allah mengatakan, silakan Anda bisnis tapi jangan riba. Silakan Anda berinvestasi tapi jangan gharar. Allah membatasi Anda yang pertama dengan larangan. Yang kedua, Allah membatasi Anda dengan perintah. Hasrat hati ingin memukul orang yang jahat ini biar dia tahu, biar dia dapat pelajaran. Tapi ternyata Allah membatasi Anda. Allah berfirman, fasfahis safhal jamil, berikan maaf yang indah. Jadi Anda yang tadinya berniat menghukum dan memukul, ternyata Allah membatasi Anda dengan perintah, enggak usah memukul, berikan saja maaf yang indah. Nah, jadi Allah membatasi setiap manusia. Terkadang Allah membatasi kita dengan perintah, dan terkadang Allah membatasi kita dengan larangan.
Lalu Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas. Melampaui batas larangan ataupun melampaui batas perintah. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan uang. Rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan dunia. Tapi rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ampunan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari ampunan Allah. Allah sebutkan ampunan dengan rahmat karena ampunan membuka pintu-pintu rahmat, sebagaimana dosa menutup pintu-pintu rahmat itu. Pintu-pintu rahmat ditutup oleh Allah disebabkan karena dosa. Sementara ampunan Allah membuka kembali pintu-pintu rahmat itu. Allah berfirman, betapapun kalian telah melampaui batas ketika kalian makan riba, melampaui batas ketika kalian pernah zalim dan kejam, betapapun kalian telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Maka janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Bertaubatlah. Allah berikan kalian ampunan, sehingga ampunan itu membuka kembali pintu-pintu kasih sayang yang tertutup. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, dosa adalah nikmat, tapi berakhir dengan taubat. Jadi Anda jangan berpikir dosa itu malapetaka. Betul, dosa itu kejahatan dan malapetaka apabila tidak ada taubat. Adapun dosa yang bersambung dengan taubat, ini adalah nikmat. Ini adalah kebaikan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Ulama-ulama kita mengatakan, seandainya ada satu kata dalam Al-Quran yang harus ditulis dengan tinta emas, kata tersebut adalah jami'an. Innallaha yaghfiru dzunub. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Kebahagiaan belum sempurna, tapi Allah sebutkan satu kata, jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Apakah Anda makan riba? Allah ampuni semuanya. Apakah Anda zalim kepada orang lain? Allah ampuni semuanya. Pernahkah Anda durhaka dan melukai orang tua? Allah ampuni semuanya. Tidak ada dosa yang tidak masuk karena adanya kata jami'ah. Jadi semua dosa ada di dalam ampunan Allah disebabkan adanya kalimat jami'ah. Bagaimana dengan syirik? Syirik pun ada dalam ampunan Allah apabila seseorang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan dialah yang maha penyayang. Pembicaraan pada ayat 53 adalah pembicaraan tentang taubat. Lalu datanglah ayat 54, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Allah dan pasrahlah, tunduklah kalian kepada Allah. Nah, oleh sebab itulah inabah berbeda dengan taubat. Taubat itu mandi, inabah itu berhias. Taubat itu takhalli, inabah itu tahalli. Taubat itu melepaskan diri dari dosa, inabah itu adalah menghias diri dengan kebaikan-kebaikan. Dan orang yang tidak berinabah setelah bertaubat, insya Allah taubatnya akan kembali rusak.
Karena yang mengokohkan jiwa di dalam taubat itu adalah inabah. Jadi kalau Anda menemukan orang yang telah bertaubat tapi tidak ada kesungguhannya berinabah, insya Allah taubat ini pada waktunya akan gagal. Karena kokohnya seseorang dalam taubat adalah dengan inabah. Selanjutnya, dan Allah memerintahkan ikhlas dalam firman-Nya, ayat yang kelima dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, beribadah kepada Allah penuh dengan keikhlasan. Nah, ini menunjukkan ikhlas itu hukumnya wajib. Pada ayat 150 dalam surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin." Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Jangan takut kepada siapapun dan takutlah kepada aku. Coba Anda perhatikan ayat 150. Bagian awal Allah melarang. Setelah itu Allah memerintah. Dalam bahasa Arab, apabila larangan dan perintah digabungkan dalam satu pernyataan, ini pernyataan super penting. Misalnya Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah dan jangan syirik. Allah sebutkan perintah, Allah sebutkan larangan pada waktu yang bersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, itu perintah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, itu larangan. Nah, pada ayat 150 dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatukan, menggabungkan antara perintah dan larangan. Allah berfirman, "Fala takhafuhum." Kalian jangan takut kepada mereka, itu larangan. "Wa khafuni." Tapi hendaklah kalian hanya takut kepada aku. Ini berarti takut seseorang kepada Allah tidak sah apabila masih ada takut kepada selain Allah. Jadi takut Anda kepada Allah barulah sah sebagai ibadah apabila Anda lepas dari segala ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Maka yang pertama kali Allah lepaskan Anda dari ketakutan kepada selain Allah. Fala takhafu. Jangan takut mereka. Setelah Allah lepaskan Anda dari segala ketakutan kepada selain Allah, kemudian Allah mengikat Anda hanya dengan ketakutan kepadanya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian hanya kepada aku, itu pun kalau kalian beriman. Jadi Allah melepaskan, kemudian Allah mengikat. Allah berfirman, lepaskan segala ketakutan kepada selain aku, dan ikatlah ketakutanmu hanya kepada aku. Kenapa demikian? Karena semua yang kita takutkan ada dalam kekuasaan Allah. Adapun manusia ini hanya punya mulut yang mengancam. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak, ancaman-ancaman ini nggak akan berlaku sama sekali. Maka ayat 150 dalam surat Al-Baqarah ini menunjukkan ibadah hati berikutnya, yaitu rasa takut kepada Allah. Berikutnya, rasa takut yang kedua pada ayat 40 dalam surat Al-Baqarah juga. Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Anda lihat ayat 40, redaksinya persis seperti ayat 150.
Yang berbeda adalah pada ayat 150 berbicara tentang khauf. Pada ayat yang ke-40 berbicara tentang khasyah. Khauf artinya takut, khasyah artinya takut. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi antara khauf dengan khasyah adalah khasyah. Maka orang yang memiliki rasa takut khasyah ini hanya sekelompok orang, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan gak mesti Anda harus seperti Imam Syafi'i agar dinamakan berilmu. Ya. Maka Imam Ibn Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma. Rasa takut kepada Allah itulah ilmu yang sesungguhnya. Anda tahu rasa takut? Rasa takut itu artinya gak berani. Gak berani berdosa, gak berani melanggar larangan. Itulah rasa takut. Nah, pertanyaan jamaah sekalian, rasa takut khauf itulah ayat 150. Rasa takut khasyah itulah ayat 40. Mana yang membedakan takut khauf dengan takut khasyah? Saya berikan Anda analogi. Seseorang yang berjalan tiba-tiba dikejar anjing. Lalu dia berlari. Dia berlari karena dikejar anjing, ini dinamakan dengan khauf. Tapi seseorang yang dikejar anjing dan tidak berlari tapi berlindung, ini dinamakan dengan khasyah. Dikejar anjing, dia nggak berlari. Dia berpikir kalau saya berlari, saya akan letih dan mungkin pelarian saya pun tak membuahkan apa-apa. Maka dia takut anjing, tapi dia tidak berlari dengan khauf, namun dia berlindung dengan khasyah. Ini anjing mengejar, dia manjat pohon, nggak perlu capek-capek berlari. Dia manjat pohon, dia berlindung. Nah, jemaah sekalian, inilah perbedaan antara khauf dan perbedaan khauf dengan khasyah. Khauf, takut yang membuat Anda berlindung, membuat Anda berlari. Anda takut dosa, Anda berlari dari dosa. Ya, takut dosa, Anda berlari dari dosa. Takut neraka, Anda berlari dari neraka. Takut yang membuat Anda berlari dinamakan dengan khauf. Tapi takut yang membuat Anda berlindung, ini dinamakan dengan khasyah. Nah, sebagian orang takut dengan dosa, lalu mereka menghindar. Itu sudah bagus. Tapi Anda kemungkinan tidak selamat hanya dengan menghindar. Anda perlu berlindung. Siapa lagi tempat berlindung kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Anda lihat, semua dosa, ucapan dan perbuatan berawal dari hati yang tergelincir. Hati tergelincir dengan emosi, maka mulut bicara sumpah serapah, tangan pun bergerak memukul. Jadi dosa itu ternyata berawal dari hati yang tergelincir. Istri kita misalnya keliru, hati tergelincir dalam sabar, akhirnya kamu seceraikan. Jadi jamaah sekalian, semua dosa lahiriah, ucapan dan perbuatan berawal dari hati yang tergelincir. Kalau hati tidak tergelincir, nggak akan ada dosa. Oleh sebab itu, ketika Anda takut dosa, Anda menghindar dengan berlari, satu. Tetapi yang kedua, menghindarilah dengan cara berlindung. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati kami.
Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayahmu. Jadi takut yang membuat Anda berlindung tentu saja berlindung dengan benteng yang gak pernah goyah, yaitu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, antara khauf dengan khasyah ini memang kelas, tapi tidak boleh dipisah. Kalau Anda pisahkan antara kelas 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya, Anda nggak jadi wisuda. Jadi bukan berarti khauf dan khasyah ini dua hal yang harus dipilih, tapi dua hal yang mesti disambungkan. Awalnya Anda khauf, maka Anda berlari dan menghindar. Tapi kemudian Anda harus khasyah, yaitu berlindung dari ketakutan. Baiklah, jadi rasa takut pada ayat 150 adalah takut khauf, dan rasa takut pada ayat yang ke-40 adalah rasa takut khasyah. Kalau takut Anda adalah takut khauf, kalau takut Anda takut yang membuat Anda menghindar dan berlari, itu dinamakan dengan khauf. Tapi rasa takut yang membuat Anda berlindung itu dinamakan dengan khasyah. Saya kasih contoh. Yusuf alaihi salam seorang nabi, ayahnya nabi, kakek pertamanya nabi, kakek keduanya nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Satu garis keturunan yang sangat sempurna. Meski garis keturunan ini sangat sempurna, tapi seketika wanita datang menggoda, Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Perempuan ini ingin, Yusuf pun ingin. Kalau Anda bilang saya enggak ingin, oh kelainan itu. Nabi Yusuf saja ingin. Ini bukan wanita main-main. Wanita nomor 1 di Mesir. Wanita ini ingin dengan Yusuf, tapi Yusuf alaihi salam pun ingin dengan wanita ini. Wanita ini mulai menyemburkan racun kepada Yusuf. Beliau mengatakan, qalat haytalak. Wanita ini mengatakan, wahai Yusuf, mendekatlah. Yusuf alaihi salam melakukan dua hal. Beliau melakukan khauf dan beliau melakukan khasyah. Yusuf alaihi salam menjawab ajakan perempuan itu. Beliau mengatakan, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Kemudian Allah berfirman, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf melakukan dua hal. Pertama, Nabi Yusuf berlari. Yang kedua, Yusuf mengatakan ma'azallah. Ketika Nabi Yusuf berlari, ingat, berlari bukan berjalan. Ketika Nabi Yusuf berlari, fastabaqal baba. Ini namanya khauf atau khasyah? Ini namanya khauf. Berlari saja Anda tidak aman, maka Nabi Yusuf memasuki benteng yang gak pernah goyah. Yusuf mengatakan, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ini dinamakan dengan khasyah. Takut yang membuat Anda berlindung dinamakan khasyah. Takut yang membuat Anda berlari dan menghindar dinamakan dengan khauf. Yang satu tidak sempurna tanpa yang kedua. Anda berlari saja tapi tidak berlindung, Anda enggak selamat. Anda berlindung tapi Anda tidak berlari, kemungkinan pun Anda tidak selamat. Jadi Anda selamat dengan khauf dan dengan khasyah.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ajma'u fi qalbi 'abdi baina makhafataini wa amanain. Aku tidak pernah memberikan seorang hamba dua takut atau dua rasa aman. Masing-masing hanya punya satu takut dan satu rasa aman. Siapa yang memilih dunia tempat ketakutan, maka akhirat akan menjadi tempat keamanan. Tapi siapa yang memilih dunia tempat keamanan, maka akhirat akan menjadi tempat ketakutan. Jadi Anda yang memilih dunia untuk takut kepada Allah, takut kepada dosa, takut terhadap su'ul khatimah. Kalau Anda memilih dunia tempat ketakutan khauf dan khasyah, maka akhirat akan menjadi keamanan dan ketenangan. Tapi Anda lihat orang-orang kafir, nggak ada takut kepada Allah, sehingga dosa ini terlaksanakan seluas-luasnya. Mereka memilih dunia untuk ketenangan, maka akhirat akan menjadi ketakutan bagi mereka. Begitupun dengan sidik. Allah memerintahkannya pada ayat 119 dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah dengan menjalankan perintah, bertakwalah dengan menjauhi larangan. Tapi menjauhi larangan, menjalankan perintah harus di atas kejujuran. Maka Allah berfirman, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah, tapi jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka takwa tanpa jujur nggak sah. Ya, karena ada takwa ria, ada takwa ujub dan selanjutnya. Maka ayat 119 surat At-Taubah ini memerintahkan jujur kepada Allah di dalam ketakwaan menjalankan perintah atau dalam ketakwaan menjauhi. Kalau Anda menjauhi larangan karena ada pandangan manusia, Anda nggak jujur. Anda sedang menunggu pandangan ini lengah untuk menerobos larangan itu. Tapi kalau Anda menjauhi larangan karena pandangan Allah, di tempat mana pandangan Allah tidak menjangkau. Jadi kata Allah, bertakwalah, tapi dengan jujur. Jalankan perintah Allah dengan jujur, dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jujur pula. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa kadzalikal mahabbatu wa hiya afradul wajibat. Idh hiya qalbul ibadatil ma'mur biha wa mukhuha wa ruhuha. Demikian pula mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Beliau mengatakan, cinta inilah kewajiban yang paling wajib. Salat itu wajib, tapi di atas kewajiban salat ada kewajiban mahabbah, yaitu cinta. Lalu beliau mengatakan bahwa cinta ini merupakan jantung ibadah yang diperintahkan dan sumsum serta ruhnya. Jantung ibadah adalah cinta. Oleh sebab itu, ibadah hati yang paling kokoh adalah mahabbah, yaitu mencintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tawakal itu ibadah hati, tapi dia akan selesai dengan surga. Khauf dan khasyah ibadah hati, tapi ini sudah tidak ada di dalam surga. Rindu kepada Allah ibadah hati, tapi akan berakhir juga dengan surga. Satu-satunya ibadah hati yang tidak berakhir di dalam surga adalah mahabbah, mencintai Allah. Karena rindu kepada Allah, itu rindu, begitu bertemu dengan Allah, rindu ini selesai.
rasa takut kepada Allah, khauf dan khasyah, begitu Anda sampai di surga itu pun berakhir. Maka ibadah hati yang paling wajib, ibadah hati yang satu inilah jantung dari semua ibadah, yaitu mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mencintai Allah karena rububiyahnya, ini biasanya cinta pengkhianat. Tapi ada orang yang mencintai Allah karena uluhiyah, inilah cinta yang sesungguhnya. Kalau Anda mencintai Allah karena rububiyah, artinya Anda cinta Allah karena Allah kasih Anda uang. Anda cinta Allah karena Allah kasih Anda selamat. Anda cinta Allah karena Allah kasih Anda keturunan. Anda cinta Allah karena Allah kasih Anda karir. Anda yang mencintai Allah karena pemberian Allah, ini namanya cinta rububiyah. Tapi kalau Anda mencintai Allah karena uluhiyah, itu berarti Anda cinta Allah karena ingin menyebut-nyebut namanya. Anda mencintai Allah karena ingin menyandarkan hati kepadanya. Anda mencintai Allah karena ingin sujud di hadapannya. Anda mencintai Allah karena ingin bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dinamakan cinta uluhiyah. Maka mahabbah tertinggi adalah mahabbah uluhiyah, bukan mahabbah rububiyah. Mahabbah rububiyah ini umum. Muslim, munafik, non muslim, semuanya mencintai Allah karena rububiyah. Tapi orang-orang yang mencintai Allah karena uluhiyah hanya orang-orang yang beriman. Mereka mencintai Allah dengan salat, mereka mencintai Allah dengan zakat, mereka mencintai Allah dengan puasa, mereka mencintai Allah bahkan dengan jihad. Maka di sini beliau mengatakan bahwa mahabbah adalah kewajiban yang paling wajib, dan mahabbah ini adalah jantung ibadah. Kenapa beliau katakan ibadah adalah jantung ibadah, qalbu al-ibadah? Karena jamaah sekalian, nikmat ibadah karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang enggak mencintai Allah, ibadah mereka semuanya hancur. Ibadah mereka semuanya hambar, gak ada rasa. Salat tiada rasa, zikir tidak terasa. Ya, semua ibadah-ibadah ini gak ada rasa sama sekali. Kenapa? Karena madu dalam ibadah Anda adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika Anda cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka subhanallah, Anda lihat salat dari awal sampai akhir adalah sanjungan kepada Allah. Dari awal sampai akhir sanjungan kepada Allah. Sanjungan pertama Allahu Akbar. Anda lanjutkan lagi Allahu Akbar kabira. Lanjutkan lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadah salat dari awal sampai akhir adalah sanjungan. Sanjungan itu nikmat karena Anda cinta. Kalau tidak ada cinta, sanjungan ini hamba, enggak terasa. Baiklah, sebab itu beliau mengatakan bahwa mahabbah atau cinta kepada Allah adalah jantung ibadah. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa amma ar-ridha fa inna ma jaa fil Qur'ani madhu ahlihi wa thana'u 'alaihim lal amru bihi. Sedangkan ridha, Al-Quran hanya menyebutnya dalam bentuk pujian dan tidak menyebutnya dalam perintah. Pernah Allah memerintahkan ridha? Tidak. Allah hanya menyanjung ridha. Allah hanya menyanjung ridha. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir dalam surat Al-Bayyinah, ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Pada ayat terakhir surat Al-Bayyinah, insya Allah Anda hafal,
Allah menyebutkan tiga kelas kebahagiaan. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan untuk kebaikan kalian wahai orang yang beriman dan beramal saleh. Apa balasan untuk kalian? Jannatu 'adni tajri min tahtiha al-anhar. Kalian akan masuk ke dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bukan satu sungai, tapi mengalir sungai-sungai. Berapa sungai? 4 sungai. Allah sebutkan dalam surat Muhammad, Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun." Surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam ada air-air yang sungai-sungai yang sangat tawar. Ini sungai pertama. Sungai yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang kedua adalah sungai susu. Sungai yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai yang ketiga adalah sungai khamar, tapi tidak memabukkan. Sungai yang keempat, wa anharum min asalin musaffa. Sungai madu yang sangat bening dan sangat bersih. Inilah 4 sungai di surga. Jadi kalau Allah berfirman tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, 4 sungai. Sungai tawar, sungai susu, sungai khamar, kemudian sungai madu. Allah berfirman kepada orang beriman beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini janji Allah kepada kalian wahai yang beriman beramal saleh. Subhanallah, ini janji Allah. Ini janji Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai kalian semua manusia, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Kalian jangan tertipu oleh dunia. Kalian pun jangan tertipu dengan syaitan. Inna wa'adallahi haqq. Semua janji Allah itu benar. Surga yang di bawahnya mengalir 4 sungai, semua janji Allah benar. Baik, ini kebahagiaan kelas pertama. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tapi surga ini bukan kenikmatan tanpa yang kedua. Apa yang kedua? Khalidina fiha abada. Kalian akan abadi di dalam. Kalau surga cuma 3 hari, nikmat enggak? Tidak. Tapi Allah mengatakan, kuberikan kalian surga, khalidina fiha. Tapi kalian akan abadi di dalam. Surga ini nikmat. Yang lebih nikmat dari sekedar surga adalah khalidin, keabadian. Tapi keabadian ini pun masih rendah, maka muncul nikmat puncak. Radhiyallahu anhum. Keridhaan Allah itulah puncak dari segala nikmat. Surga, abadi, ridha. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maksudnya di sini adalah sebagian orang, kata Ibnu Qayyim, merasa sulit menghimpun ridha dengan merasa sakit. Orang sakit yang meminum obat yang tidak disukai merasa sakit, tapi ia ridha dengan meminumnya. Orang-orang yang berpuasa Ramadan ketika hari, intinya begini, antara ridha dengan rasa sakit ini sih nggak mungkin bersatu. Ini musibah, saya menangis. Kalau saya menangis berarti nggak mungkin saya ridha.
Nah, inilah yang ingin ditegaskan Imam Ibnu Qayyim. Apakah ridho dengan rasa pahit bisa bersatu? Beliau mengatakan bisa. Anda yang sakit dan Anda minum jamu yang sangat pahit, jamu pahit, itu pahit. Tapi Anda ridho dengan pahit ini karena Anda lihat sembuh. Ya, maka sembuh itu ridho Anda. Pahit ini adalah pahit, ternyata antara ridho dengan pahit itu bisa bersatu. Sebetulnya Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan, orang yang menangis dalam ujian tidak dinamakan ridho. Salah. Bisa aja air mata dengan ridho ini bersatu. Puasa Ramadan saya merasa susah, saya lapar, saya dahaga. Rasa susah Anda dengan ridho itu enggak bertolak belakang. Jadi Anda jangan berpikir kalau ridho tak ada lagi rasa susah. Tidak. Di sini beliau mengatakan ridho dengan rasa pahit, ridho dengan rasa susah bukan dua hal yang bertolak belakang. Jadi bisa aja Anda rasakan susah, tapi Anda tetap ridho. Saya berikan Anda perbandingan. Anak kesayangan semata wayang akhirnya lulus, diterima kuliah di Madinah. Anda antarkanlah anak semata wayang ini ke Terminal Internasional Soekarno-Hatta. Anda menangis, Anda memeluk, Anda sangat terisak. Tapi sekiranya anak mengatakan, ya sudah, kalau gitu saya nggak jadi jalan. Anda mengatakan tidak, pergilah. Jadi coba lihat jamaah sekalian, bagaimana air mata di satu sisi dan ridho di sisi lain. Anda menangis dengan perpisahan ini, tapi Anda pun ridho dengan perpisahan ini. Kenapa Anda ridho dengan perpisahan? Karena Anda lihat ada tujuan. Tujuan, kamu akan kembali menjadi ulama. Kamu akan kembali menjadi orang yang berilmu. Nah, ini adalah satu contoh konkret bagaimana ridho dan air mata dua hal yang tidak bertolak belakang. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan ada sambungan tentang ridho ini pada halaman 181 pada pertemuan akan datang insyaallah ta'ala.